Selamat datang di arah baru. Di tempat ini, kita tidak sedang berlomba menjadi sempurna. Kita tidak sedang menciptakan citra kuat untuk ditampilkan ke dunia. Di sini, kita belajar menjadi kuat dari dalam. Dalam diam, dalam pengertian, dalam kesadaran penuh akan diri sendiri. Setiap hari, dunia menuntut kita untuk cepat. Cepat mengambil keputusan, cepat membalas perkataan, cepat menyimpulkan, cepat bereaksi. Tapi apakah cepat itu selalu bijak? Berapa kali kita menyesal karena bicara sebelum berpikir? Berapa banyak hubungan rusak, peluang hilang, atau kata-kata terlontar yang sebenarnya tak pernah kita maksudkan? Hanya karena kita terburu-buru bereaksi, bukan tenang dalam merespon? Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat berharga, bahwa antara apa yang terjadi padamu dan bagaimana kamu menanggapinya ada ruang. Dan dalam ruang itulah seluruh kekuatanmu berada. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf stoik, pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena penilaianmu terhadapnya, dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu." Kata-kata itu bukan hanya indah, tapi juga menyadarkan kita punya pilihan untuk tidak bereaksi secara impulsif, untuk tidak menjadi budak emosi sesaat, untuk melatih pikiran kita agar tetap tenang di tengah badai. Karena menjadi kuat bukan berarti tak pernah marah. Menjadi kuat berarti tetap sadar ketika marah mulai membakar, dan memilih respon yang membangun, bukan yang menghancurkan. Itulah arah baru yang ingin kita bangun di sini. Bukan hidup tanpa emosi, tapi hidup dengan kesadaran penuh atas emosi itu. Bukan hidup tanpa konflik, tapi hidup dengan kemampuan untuk menghadapinya dengan jernih. Selamat datang di arah baru, sebuah ruang refleksi untuk kamu yang ingin tumbuh, bukan terburu-buru. Untuk kamu yang ingin belajar berpikir sebelum bertindak, dan untuk kamu yang percaya bahwa ketenangan bukan kelemahan, tapi kekuatan tertinggi manusia. Pikiran kita, jika tidak pernah dilatih, akan menjadi liar. Ia seperti kuda tanpa penunggang, bergerak cepat, kuat tapi tak punya arah. Dan ketika peristiwa menimpa, saat kata-kata orang lain menyakitkan, atau saat hidup tidak berjalan sesuai harapan, pikiran yang tak terlatih akan langsung jatuh ke dalam jerat emosinya sendiri. Itulah yang membuat kita mudah tersinggung, mudah panik, mudah marah, mudah merasa dunia tidak adil. Bukan karena dunia memang kejam, tapi karena kita belum punya ketahanan dari dalam. Ketika kita belum belajar mengatur pikiran, maka pikiranlah yang akan mengatur kita. Ia mengarahkan kita untuk bereaksi cepat, membalas, menyerang, menyalahkan. Tanpa sadar kita sedang digerakkan oleh emosi yang belum sempat kita pahami. Dan ini bukan soal seberapa cerdas kita. Bukan juga soal seberapa religius, seberapa baik niat kita. Ini soal disiplin untuk mengamati apa yang muncul di dalam kepala, sebelum itu berubah menjadi keputusan hidup yang mungkin kita sesali. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi penilaianmu terhadap peristiwa itu." Artinya, bukan ucapan orang yang melukai kita, tapi pikiran kita sendiri yang memberi makna bahwa ucapan itu hina, menyakitkan, atau pantas dibalas. Dan selama kita belum mampu melihat bahwa perasaan hanyalah respons dari interpretasi kita, selama itu pula kita akan terus diperbudak oleh hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan dari dalam. Pikiran yang belum dilatih akan melompat dari asumsi ke kesimpulan tanpa jeda. Kita langsung percaya bahwa seseorang membenci kita hanya karena raut mukanya masam. Kita langsung merasa diremehkan hanya karena seseorang tidak menyapa. Kita langsung membalas dengan emosi hanya karena merasa disakiti, padahal kita bahkan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu cepat, begitu impulsif. Dan inilah reaksi, bukan respons. Sementara itu, pikiran yang terlatih akan mengambil jarak. Ia tidak terburu-buru menyimpulkan. Ia membiarkan emosi lewat tanpa perlu langsung diikutkan dalam tindakan. Karena orang yang pikirannya terlatih tahu bahwa marah adalah hal yang manusiawi, tapi membiarkan kemarahan menguasai diri adalah pilihan. Dan itu pilihan yang bisa dihindari. Melatih pikiran bukan berarti menolak emosi. Bukan pula berarti menjadi dingin dan tidak peduli. Tapi justru menjadi semakin sadar akan apa yang sedang kita rasakan, tanpa harus diperbudak olehnya.
Seperti seorang prajurit yang memegang pedang, ia tidak akan mengayunkan senjata hanya karena lawannya menantang. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, kapan harus bergerak, dan semua itu ia lakukan dengan kesadaran penuh. Begitu pula dengan kita. Pikiran yang disiplin adalah pikiran yang tahu bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua kemarahan perlu diungkapkan, dan tidak semua kekesalan harus dibalas dengan kekesalan yang sama. Karena pada akhirnya, hidup kita tidak akan ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh bagaimana cara kita meresponnya. Dan itulah kenapa latihan batin sangat penting. Meditasi, jurnal harian, merenung dalam diam, menyadari perasaan sebelum memberi reaksi. Semua itu bukan sekadar ritual, tapi latihan untuk menjadikan kita manusia yang tidak dikendalikan oleh gelombang sesaat. Karena jika kita tidak melatih pikiran kita, dunia luar yang akan melatihnya untuk kita dengan cara yang seringkali menyakitkan. Setiap peristiwa yang datang dalam hidup kita membawa dua hal. Yang pertama adalah fakta, apa yang benar-benar terjadi, dan yang kedua adalah respons kita terhadapnya. Tapi antara fakta dan respons itu, ada satu hal yang sangat menentukan, yang seringkali kita abaikan, ruang. Viktor Frankl, seorang psikiater sekaligus penyintas kamp konsentrasi, pernah menulis kalimat yang sangat mendalam. Antara stimulus dan respons ada ruang. Dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dan dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Dan itulah yang sering terlupakan dalam hidup modern yang serba cepat. Kita terlalu terburu-buru, terlalu sering bereaksi tanpa berpikir. Seolah-olah segala hal yang terjadi harus langsung kita tanggapi, harus segera diberi balasan. Kita merasa tidak boleh diam, tidak boleh lambat, tidak boleh terlihat pasif. Padahal dalam diam itulah kita sedang menyelamatkan diri dari kekacauan. Dalam ruang itulah kita sedang memutus rantai reaksi otomatis yang sering membuat kita menyesal. Coba ingat kembali, berapa kali kita bereaksi cepat lalu menyesal? Kita marah karena sebuah komentar kecil. Kita membalas pesan dengan nada tinggi. Kita memutuskan sesuatu di tengah emosi yang belum sempat kita kenali. Dan semua itu terjadi karena kita melewati ruang itu. Kita tidak tinggal di sana. Kita tidak memberi waktu bagi pikiran untuk menjernih. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak emosi. Bukan dengan menolaknya, tapi dengan memberi waktu untuk mengenalinya. Karena marah itu manusiawi. Kesal, kecewa, sakit hati, semua itu bagian dari pengalaman hidup. Tapi yang membedakan kita dengan mereka yang dikendalikan oleh amarah adalah kemampuan untuk memberi jeda. Bayangkan sebuah tombol jeda dalam hidupmu. Saat seseorang berkata kasar kepadamu, tombol itu ditekan. Saat kamu mendengar kritik yang menyakitkan, tombol itu ditekan. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tombol itu lagi-lagi ditekan. Tombol itu bukan untuk menunda selamanya, tapi untuk memberi waktu, untuk berpikir, mencerna, mengamati emosi yang muncul, agar respons yang kamu berikan bukan berasal dari luka, tapi dari kesadaran. Ruang itu bisa 1 detik, bisa 5 detik, bisa 1 malam, tapi ruang itu adalah milikmu. Itu adalah wilayah yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Dan selama kamu menjaga ruang itu, kamu sedang menjaga dirimu sendiri. Banyak orang menyangka bahwa respons yang tenang adalah kelemahan. Bahwa orang yang tidak langsung melawan berarti takut. Bahwa diam berarti kalah. Padahal justru dalam diam itulah kekuatan sejati berada. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, pernah menulis, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah itu, dan kamu akan menemukan kekuatan." Dan kesadaran itu muncul saat kita memberi ruang, karena begitu kamu sadar bahwa kamu tidak harus langsung merespons sesuatu, kamu mulai belajar mengendalikan dirimu sendiri. Dan dari situlah kedewasaan emosional tumbuh. Kita tidak bisa memilih semua hal yang terjadi dalam hidup ini. Kita tidak bisa memilih bagaimana orang memperlakukan kita, tapi kita bisa memilih dengan penuh sadar bagaimana kita akan menanggapi itu semua. Dan pilihan itu ada dalam ruang. Jadi lain kali saat kamu merasa terpicu, tersinggung, tersakiti, ingatlah bahwa kamu tidak harus langsung bereaksi. Kamu boleh diam, kamu boleh berpikir, kamu boleh memberi ruang untuk merespon dengan nilai-nilai yang kamu pegang,
bukan dengan emosi yang sedang naik. Gunakan ruang itu, rawat ruang itu. Karena dalam ruang itulah kamu benar-benar menjadi manusia, bukan sekadar makhluk yang dikendalikan oleh dorongan sesaat. Dalam hidup ini, ada dua cara kita menanggapi apa yang datang dari luar. Kita bisa bereaksi, atau kita bisa merespons. Sekilas, dua kata ini terdengar mirip. Tapi jika kita berhenti sejenak dan merenung lebih dalam, kita akan menyadari bahwa keduanya berasal dari tempat yang sangat berbeda di dalam diri manusia. Reaksi adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Ia muncul tanpa undangan, tanpa kesadaran, dan tanpa pertimbangan. Ia digerakkan oleh dorongan sesaat, entah amarah, ketakutan, rasa malu, atau bahkan ego yang merasa terancam. Sementara respons adalah hasil dari kesadaran. Ia lahir dari pikiran yang jernih, dari hati yang tenang, dan dari nilai-nilai yang telah kita pilih dan pegang dengan penuh sadar. Ketika seseorang memprovokasi kita, dan kita langsung membalas dengan nada tinggi, itulah reaksi. Tapi ketika kita menahan diri, mengamati emosi yang muncul, dan memilih kata-kata yang membangun meski dalam tekanan, itulah respons. Perbedaan ini bukan sekadar soal gaya komunikasi. Ini adalah soal arah hidup. Karena manusia yang hidup hanya dalam reaksi adalah manusia yang dikendalikan dunia luar. Ia menjadi seperti cermin yang hanya memantulkan apa yang dilemparkan ke arahnya. Jika dunia memberinya kekerasan, ia membalas dengan kekerasan. Jika dunia memberinya hinaan, ia bereaksi dengan dendam. Jika dunia membuatnya kecewa, ia langsung tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Tapi manusia yang hidup dengan respons, ia tidak lagi menjadi cermin, ia menjadi sumber cahaya. Ia tidak memantulkan keburukan, tapi memilih menyaring, memproses, dan kemudian menyampaikan hal yang sesuai dengan prinsip yang ia jaga. Stoikisme mengajarkan kita untuk menguasai diri sendiri sebelum mencoba menguasai dunia. Dan menguasai diri berarti mampu diam saat ingin menyerang, mampu menahan saat ingin membalas, mampu merenung saat dorongan emosi memaksa untuk bertindak. Respons membutuhkan latihan. Ia tidak akan hadir dengan sendirinya. Ia harus dibentuk melalui disiplin, melalui kebiasaan untuk merenung sebelum bertindak, berpikir sebelum bicara, dan menunda keputusan saat emosi masih panas. Epictetus pernah berkata, seseorang tidak boleh mengatakan bahwa ia telah belajar filsafat hanya karena ia mampu berbicara banyak tentangnya, tapi karena hidupnya telah berubah karenanya. Respons yang dewasa bukan tentang teori, bukan tentang kutipan bijak yang bisa kita ucapkan saat suasana tenang, tapi tentang bagaimana kita bersikap ketika situasi sedang tidak ideal. Ketika emosi memuncak, ketika tekanan datang, ketika orang lain tidak memperlakukan kita sebagaimana mestinya. Reaksi hanya butuh dorongan kecil. Satu komentar buruk, satu tatapan sinis, satu kalimat menyakitkan, dan kita langsung terbakar. Tapi respon membutuhkan kesadaran penuh atas siapa diri kita dan siapa kita ingin jadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin hidup dengan penuh kendali atau hanya menjadi produk dari dorongan-dorongan sesaat? Mereka yang hidup dalam reaksi mudah dikuasai, mudah dibelokkan arah hidupnya oleh provokasi, mudah kehilangan diri sendiri hanya karena tekanan dari luar. Tapi mereka yang hidup dalam respons, mereka membangun jalannya sendiri. Mereka tahu bahwa dunia luar tidak selalu bisa dikendalikan. Tapi satu hal yang selalu bisa mereka jaga adalah bagaimana mereka memilih untuk bersikap. Dan pilihan itu tidak datang dari emosi, tapi dari kesadaran. Jadi mulai hari ini, kita bisa bertanya dalam hati, apakah aku sedang bereaksi karena dorongan atau sedang merespons karena kesadaran? Karena dari pertanyaan itu, kita bisa mulai membentuk hidup yang lebih jernih, lebih stabil, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang ingin kita pegang. Seringkali kita diajarkan secara langsung atau tidak langsung bahwa emosi adalah kelemahan. Bahwa jika kita marah, kita lemah. Jika kita sedih, kita rapuh. Jika kita takut, maka kita tidak cukup kuat. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi manusia dewasa berarti tidak menunjukkan perasaan. Bahwa ketenangan itu artinya tidak pernah goyah. Bahwa kendali diri berarti menekan semua yang terasa di dalam. Tapi, apakah itu benar? Filsuf Stoik tidak pernah berkata bahwa emosi harus dibuang. Mereka tidak pernah mengajarkan kita untuk mematikan hati. Yang mereka ajarkan adalah
Emosi bukan musuh. Emosi adalah sinyal. Emosi adalah penanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri kita. Kemarahan bukan berarti kita jahat. Ia bisa menjadi tanda bahwa ada nilai yang sedang kita rasa dilanggar. Kesedihan bukan kelemahan. Ia bisa jadi penanda bahwa kita sedang kehilangan sesuatu yang berharga. Takut bukan kegagalan. Ia seringkali adalah isyarat bahwa kita sedang berada di ambang pertumbuhan. Masalahnya bukan pada emosinya, masalahnya adalah pada cara kita menanggapinya. Banyak dari kita menghindari emosi. Kita menguburnya dalam-dalam. Kita pura-pura kuat, kita tersenyum saat hancur, kita tertawa di tengah luka, dan kita menyebut itu kekuatan. Padahal kekuatan sejati bukan datang dari penyangkalan, tetapi dari keberanian untuk menyadari dan memahami apa yang sedang kita rasakan tanpa dikendalikan olehnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi pengamat dari batin kita sendiri, bukan penindasnya, bukan budaknya. Bayangkan sebuah mercusuar, ia berdiri tegak di tengah badai. Ia tidak bisa menghentikan ombak, tidak bisa menghentikan angin, tapi ia tetap berdiri, tetap menyala, tetap memberi arah. Begitu juga dengan diri kita. Kita tidak bisa menghentikan emosi datang, tapi kita bisa belajar untuk berdiri tetap, sambil mengamati, merasakan, lalu bertindak dengan sadar. Saat kita merasa marah, kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya aku lindungi saat ini? Saat kita merasa sedih, kita bisa merenung, apa yang sedang aku relakan? Dan saat kita takut, kita bisa jujur pada diri sendiri. Apakah ini pertanda bahwa aku sedang keluar dari zona nyaman? Dengan begitu, emosi berubah fungsi. Dari musuh yang mengancam, menjadi guru yang membimbing. Dari badai yang mengacaukan, menjadi arah yang menuntun. Respons yang dewasa bukan berarti tak ada emosi, tapi kemampuan untuk merespon meski emosi sedang kuat. Dan untuk itu, kita butuh latihan. Latihan untuk diam dalam sadar. Untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya dari rasa yang sementara. Seneca, salah satu filsuf stoik terbesar, menulis, kemarahan seperti api akan padam jika tidak diberi bahan bakar. Artinya, jika kita tidak terus-menerus menyiram emosi dengan pikiran negatif, ia akan tenang dengan sendirinya. Itulah kenapa dalam stoikisme, kita diajak untuk menciptakan jarak antara emosi dan tindakan. Bukan supaya kita menjadi dingin, tapi supaya kita menjadi bijak. Supaya tindakan kita bukan reaksi liar dari luka dalam, tapi keputusan sadar dari hati yang mengenali dirinya. Emosi bukan musuh. Dan kita tidak sedang bertempur dengan perasaan kita sendiri. Kita hanya perlu belajar mendengar dan tidak langsung percaya. Karena tidak semua yang kita rasakan adalah kebenaran, tapi semua yang kita rasakan pasti sedang menunjukkan sesuatu yang penting tentang diri kita. Tugas kita adalah menyimak. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita alami, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk menanggapi apa yang kita alami. Dan seringkali, perbedaan antara kedamaian dan penyesalan hanya ditentukan oleh satu hal kecil, kemampuan kita untuk menunda 1 detik sebelum merespon. Kelihatannya sederhana, tapi dalam dunia yang serba cepat, 1 detik terasa seperti selamanya. Kita didorong untuk segera menjawab, segera membalas, segera mengambil sikap. Semakin cepat, semakin dianggap tanggap. Padahal, semakin cepat, semakin besar kemungkinan kita salah langkah. Reaksi yang muncul dari emosi sesaat seringkali tidak akurat. Ia bukan hasil pemikiran, tapi hasil ledakan. Dan banyak dari kita tahu, ledakan yang tidak diarahkan dengan tepat hanya akan merusak, bukan menyelesaikan. Bayangkan sebuah situasi, seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan padamu. Ada dorongan kuat di dalam diri untuk langsung membalas, untuk membela diri, untuk melawan. Untuk menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diperlakukan sembarangan. Tapi di detik sebelum kamu membalas, kamu berhenti. Kamu menarik napas. Kamu tidak lari dari perasaanmu. Kamu tidak menyangkalnya. Tapi kamu juga tidak membiarkannya mengambil alih kemudi. Kamu memilih untuk mengamati. Mengamati apa yang kamu rasakan. Mengamati apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan mengamati apa yang bisa terjadi jika kamu membalas tanpa jeda. 1 detik itu bisa menyelamatkan percakapan, 1 detik itu bisa menyelamatkan hubungan, 1 detik itu
bisa menyelamatkan dirimu dari penyesalan panjang yang tak perlu. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu merasa marah, jangan langsung berbicara. Tahan dulu, biarkan waktu melunakkannya." Kita diajak untuk mengembangkan kebijaksanaan dalam jeda. Karena dalam jeda itu, kita memberi ruang bagi kesadaran untuk bekerja. Kita memutuskan untuk tidak membiarkan perasaan memegang kendali penuh atas tindakan kita. Mengamati sebelum merespon bukan berarti kita pasif, bukan berarti kita lemah. Sebaliknya, itu adalah bentuk kekuatan batin. Hanya orang yang kuat yang bisa menunda responsnya. Hanya orang yang sadar yang bisa memilih untuk tidak tergesa-gesa. Jika kita melatih diri untuk selalu mengamati terlebih dahulu, maka kita akan memiliki kendali lebih besar atas hidup ini. Kita tidak akan lagi mudah dikendalikan oleh kemarahan orang lain. Kita tidak akan lagi terpancing oleh komentar yang tidak penting. Kita tidak akan lagi terombang-ambing oleh emosi yang datang tiba-tiba. Karena kita tahu, kita bisa memilih untuk diam sejenak sebelum bertindak. Dan diam sejenak itu bukan kehampaan. Itu adalah ruang refleksi, ruang penilaian, ruang untuk bertanya, apa yang sebenarnya penting di sini? Apakah ini sepadan untuk direspon dengan kemarahan? Apakah tindakanku ini akan menyelesaikan atau justru memperumit? 1 detik, itu saja. Tidak butuh sejam untuk menjadi bijak, tidak butuh seminggu untuk menemukan arah. Kadang cukup 1 detik untuk menunda, mengamati, dan memilih dengan sadar. Itulah yang diajarkan Stoikisme pada kita. Bahwa kebijaksanaan tidak selalu muncul dalam bentuk kata-kata rumit. Seringkali ia muncul dalam bentuk keheningan yang disengaja. Dan dari keheningan itu, lahirlah tindakan yang tidak merusak, tapi merawat. Jadi, saat kamu merasa terpicu, saat emosi mulai mendidih, saat dorongan untuk membalas begitu besar, berhentilah sejenak, tarik napas dalam, amati apa yang muncul, dan sadari bahwa 1 detik itu bisa menyelamatkan harimu, bahkan hidupmu. Kita hidup di zaman yang menuntut kecepatan. Segala hal bergerak cepat, berita, opini, komentar, tekanan sosial. Seolah dunia berkata, jika kamu lambat, kamu akan tertinggal. Jika kamu tidak menjawab sekarang, kamu akan dianggap tidak tahu, tidak peduli, atau tidak siap. Tapi hari ini, izinkan saya berkata sebaliknya. Kamu tidak harus menjawab semua hal secara instan. Kamu tidak harus selalu punya jawaban di detik itu juga. Kamu tidak perlu merasa bersalah hanya karena memilih diam. Kamu tidak kehilangan harga diri hanya karena berkata, izinkan saya berpikir dulu. Karena ketenangan bukan tanda bahwa kita lemah. Ia justru bukti bahwa kita cukup dewasa untuk tidak menyerahkan hidup kita pada dorongan sesaat. Coba renungkan. Berapa banyak dari kita yang mengucapkan hal-hal yang kita sesali hanya karena merasa harus cepat menjawab? Berapa banyak keputusan yang kita ambil di bawah tekanan yang sebenarnya tak sejalan dengan hati kita hanya karena merasa tidak enak untuk menunda? Kita terbiasa berpikir bahwa menunda respons itu artinya tidak siap. Padahal menunda bisa jadi bentuk kehati-hatian yang menyelamatkan. Kita terbiasa menjawab semua hal secara refleks. Padahal jawaban refleks seringkali tidak berasal dari kesadaran, tapi dari ketakutan, tekanan, atau bahkan sekadar ingin terlihat tahu. Stoikisme mengajarkan satu hal penting. Yang terjadi di luar dirimu tidak bisa kamu kendalikan. Tapi apa yang kamu pilih untuk katakan atau lakukan, itulah wilayahmu. Dan ketika kamu merasa ditodong untuk segera menjawab, kamu punya hak penuh untuk menarik diri sejenak, untuk berpikir. Karena jawaban yang kamu berikan adalah cerminan dari siapa dirimu, bukan hanya respon terhadap situasi sesaat. Marcus Aurelius dalam catatan hariannya sering merenung sebelum mengambil keputusan. Ia tidak takut terlihat lambat, karena ia tahu bahwa yang lambat tapi tepat lebih baik daripada cepat tapi merusak. Kita butuh ruang untuk memproses, ruang untuk mengenali apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, dan apa yang benar-benar kita nilai penting. Menunda bukan berarti kita lari dari tanggung jawab. Menunda justru bisa menjadi bentuk tanggung jawab tertinggi, karena kita tidak ingin sembarangan. Kita tidak ingin melukai orang lain dengan ucapan impulsif. Kita tidak ingin menyesali pilihan yang dipaksakan oleh tekanan waktu. Dalam dunia yang penuh suara, diam adalah bentuk kekuatan. Dalam dunia yang penuh tekanan untuk menjawab, berkata, nanti saja,
adalah bentuk kendali diri. Dan tidak semua hal memang harus dijawab. Tidak semua pertanyaan pantas mendapat reaksi langsung. Tidak semua komentar perlu ditanggapi. Tidak semua tuduhan perlu dibalas. Ada saatnya, respons terbaik adalah jeda. Ada saatnya, diam adalah keputusan yang paling bijak. Ada saatnya, kamu hanya perlu mendengar tanpa harus menjawab apapun. Karena dalam diam, kamu bisa melihat dengan lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah, lahir keputusan yang tidak kamu sesali. Kita hidup dalam tubuh yang sama, tapi tidak setiap hari kita memiliki kesadaran yang sama. Hari ini kamu mungkin sedang tenang. Besok, kamu bisa sedang lelah, tertekan, atau emosional. Itulah kenapa penting untuk tidak menjawab semua hal di saat kita belum siap. Karena jawaban yang keluar dari tekanan emosional seringkali menjadi sumber penyesalan jangka panjang. Mulai hari ini, izinkan dirimu untuk memberi jeda. Tidak semua hal harus selesai sekarang juga. Tidak semua pertanyaan harus dijawab saat itu juga. Kamu berhak mengambil waktu, kamu berhak berpikir ulang, dan kamu berhak untuk menunda demi memberikan jawaban yang lahir dari kesadaran, bukan dari dorongan. Dan mungkin, di dunia yang memaksa kita untuk terus cepat, orang yang tahu kapan harus pelan justru sedang berada di arah yang benar. Banyak dari kita hidup seperti cermin, memantulkan kembali apapun yang dilemparkan oleh orang lain. Jika mereka memuji, kita merasa bernilai. Jika mereka meremehkan, kita merasa rendah. Jika mereka memojokkan, kita merasa terpojok. Seolah harga diri kita bukan milik kita sendiri, tapi titipan dari opini orang lain. Padahal, jika kita jujur pada diri sendiri, kita akan menemukan satu kenyataan yang sulit tapi penting. Banyak ucapan orang tidak benar-benar mencerminkan siapa kita. Seringkali itu hanya cerminan dari kondisi batin mereka sendiri. Orang yang sedang terluka akan melukai. Orang yang sedang takut akan menyerang. Orang yang merasa tak aman akan merendahkan orang lain untuk merasa sedikit lebih tinggi. Dan jika kita tidak sadar, kita akan mengizinkan kata-kata mereka meracuni pikiran kita. Stoikisme mengajarkan satu latihan penting dalam menjaga ketenangan batin. Belajarlah membedakan mana yang milikmu dan mana yang bukan. Dan ucapan orang lain bukanlah milikmu, itu milik mereka. Itu lahir dari pikiran, persepsi, dan luka yang mereka bawa. Marcus Aurelius menulis dalam catatan hariannya, jika kamu diprovokasi oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu. Artinya jelas, bukan kata-kata orang yang melukai kita, tapi cara kita menafsirkan kata-kata itu. Dan selama kita tidak melatih diri untuk mengendalikan tafsir itu, kita akan terus menjadi tawanan opini orang lain. Coba bayangkan, betapa mudahnya kita kehilangan ketenangan hanya karena satu komentar negatif. Satu sindiran di media sosial. Satu kata kasar dari orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal kita. Dan tiba-tiba, seluruh hari kita berubah. Fokus hilang, emosi memuncak, harga diri goyah. Semua karena kita terlalu cepat menerima bahwa kata-kata mereka adalah kebenaran. Padahal kebenaran tidak pernah sesederhana itu. Kebenaran bukan ditentukan oleh suara terbanyak atau oleh siapa yang paling keras berbicara. Kebenaran tentang dirimu hanya bisa lahir dari keheningan yang kamu bangun dalam dirimu sendiri. Latih dirimu untuk tidak langsung percaya. Tidak semua kritik layak diterima. Tidak semua pujian layak dirayakan. Dan tidak semua hinaan pantas diresahkan. Orang bisa berbicara apapun tentangmu, tapi kamu punya kendali penuh atas apa yang kamu simpan dalam pikiranmu. Dan kendali itulah yang membedakan mereka yang hidup dengan kesadaran dan mereka yang hidup dalam bayang-bayang orang lain. Bukan berarti kita tidak mendengar, bukan berarti kita menutup telinga dan menolak semua masukan, tapi kita belajar memilah mana yang datang dari kasih, mana yang datang dari ego, mana yang membawa kita bertumbuh, mana yang hanya ingin menjatuhkan. Ini bukan soal menjadi kebal, ini tentang membangun pondasi yang cukup kuat di dalam diri, sehingga ombak dari luar tidak menggoyahkan kita dengan mudah. Jangan biarkan hidupmu diatur oleh reaksi terhadap suara-suara dari luar. Kamu bukan boneka yang ditarik talinya oleh pendapat orang. Kamu adalah manusia utuh yang bisa memilih apa yang layak dipercaya
dan apa yang cukup didengar lalu dilepaskan. Jika seseorang berkata buruk tentangmu, itu adalah hak mereka. Tapi yang menjadi hakmu adalah bagaimana kamu menanggapinya. Kamu bisa marah, bisa membalas, bisa membuktikan diri, tapi kamu juga bisa memilih diam. Kamu juga bisa memilih untuk tetap berjalan tanpa menjelaskan apapun. Dan kadang itulah pilihan yang paling kuat. Karena orang yang benar-benar percaya pada dirinya sendiri tidak perlu menjelaskan dirinya setiap kali disalahpahami. Latih dirimu untuk tidak terbawa ucapan orang. Latih hatimu untuk tetap tenang, bahkan ketika dinilai tidak adil. Latih pikiranmu untuk berkata, saya tahu siapa saya dan itu cukup. Kemampuan seseorang dalam merespons sebuah situasi adalah cermin yang paling jujur dari kedewasaan jiwanya. Karena tidak semua orang yang bertambah usia menjadi matang. Usia mungkin membuat kita terlihat dewasa secara fisik, tapi hanya kesadaran dan kendali diri yang bisa mematangkan batin kita secara utuh. Dan salah satu indikator paling jelas dari kedewasaan batin adalah bagaimana seseorang merespons sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Apakah dia akan meledak? Apakah dia akan menyalahkan? Ataukah dia akan mengambil jeda, mengolah pikirannya, dan memilih untuk merespons dengan tenang? Di sanalah letak kualitas diri diuji. Bukan saat semuanya berjalan sesuai harapan, tetapi ketika ketidaknyamanan, tekanan, dan ketidaksepahaman hadir tanpa aba-aba. Banyak orang terlihat sabar selama tidak ada yang memancingnya. Banyak orang tampak bijak selama tidak disinggung egonya. Namun hanya mereka yang benar-benar matang secara emosional yang tetap tenang di tengah provokasi dan tetap rasional ketika dihantam ketidakadilan. Stoikisme mengajarkan bahwa kedewasaan adalah tentang memilih reaksi kita dengan sadar, bukan berdasarkan impuls atau emosi semata. Dalam ajaran filsuf Epictetus, ia menekankan bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang membuat kita terguncang, tetapi cara kita menanggapi hal itu. Dan respon yang bijak bukanlah kemampuan lahiriah yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari latihan panjang, dari pengalaman yang telah membentuk karakter, dari luka yang telah dilewati dengan refleksi, bukan dengan dendam, dari kesalahan yang tidak sekadar disesali, tapi dijadikan pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih utuh. Respon yang bijak tidak berarti kita selalu tenang karena tidak merasa marah, tetapi karena kita tidak membiarkan kemarahan menguasai arah. Ia tidak berarti kita memaafkan karena tidak pernah sakit hati, tetapi karena kita menyadari bahwa membawa luka terus-menerus hanya akan menambah beban jiwa. Orang yang bijak tahu bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi, bahwa tidak semua perbedaan pandangan harus menjadi permusuhan, bahwa tidak semua ketidaknyamanan harus diubah menjadi drama. Ia paham bahwa dalam setiap konflik selalu ada dua ruang yang harus dijaga. Ruang untuk mendengarkan dan ruang untuk menahan diri. Dan ketika seseorang mampu bertahan dalam dua ruang itu, tidak buru-buru menyela, tidak tergesa-gesa membalas, tidak terpancing untuk membuktikan siapa yang lebih benar, maka disitulah ia menunjukkan jati diri yang matang. Karena pada akhirnya, kedewasaan bukan terletak pada kemampuan berkata-kata, melainkan pada kemampuan untuk memilih diam saat diam lebih bermakna. Pada kemampuan untuk berkata jujur tanpa menyakiti, untuk berkata tidak tanpa merendahkan, untuk mengoreksi tanpa menggurui. Respons yang bijak mencerminkan bahwa seseorang tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi juga tahu kapan dan bagaimana menyampaikannya dengan cara yang tepat. Dan itu tidak akan pernah bisa dicapai tanpa adanya kerja batin. Tanpa adanya proses yang panjang untuk memahami diri sendiri, untuk menerima masa lalu, dan untuk memutuskan bahwa ia tidak ingin hidup dengan pola reaktif yang lama. Mereka yang bijak bukan yang paling keras suaranya, bukan yang paling sering menunjukkan keunggulannya, tapi mereka yang mampu membuat orang lain merasa aman di dekatnya, yang menghadirkan keteduhan, bukan ketegangan, yang menenangkan, bukan memanaskan. Itulah cermin kedewasaan yang sejati. Dan dalam dunia yang semakin gaduh dan cepat terbakar oleh emosi, kehadiran satu orang yang bisa merespons dengan bijak, bisa menjadi penenang dalam gelombang besar reaksi yang tak terkendali. Hubungan antar manusia dibangun dengan kata-kata, diperkuat oleh kepercayaan, dan diuji oleh momen-momen kecil yang terlihat sepele, tapi sangat menentukan.
Dan dari sekian banyak momen yang bisa merusak sebuah hubungan, reaksi yang terlalu cepat seringkali menjadi penyebab utamanya. Reaksi cepat adalah jebakan yang sangat mudah kita terperangkap di dalamnya. Kita tersinggung sedikit, langsung membalas. Kita merasa disalahpahami, langsung menyerang balik. Kita dengar satu komentar yang tidak enak, langsung menghakimi tanpa klarifikasi. Padahal, dalam hubungan apapun, entah itu keluarga, pertemanan, hingga pasangan, yang dibutuhkan bukan hanya cinta dan perhatian, tapi juga kedewasaan untuk menunda reaksi dan menggantinya dengan respons yang lebih sadar. Karena satu kata yang diucapkan dalam kemarahan bisa menorehkan luka yang butuh waktu lama untuk disembuhkan. Dan satu tindakan impulsif bisa memupus kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Seringkali kita tidak sadar bahwa reaksi cepat lahir dari kebutuhan untuk membela ego, bukan menyelamatkan hubungan. Kita ingin merasa menang dalam debat, kita ingin tidak terlihat lemah, kita ingin membuktikan bahwa kitalah yang paling benar. Tapi di saat kita menang dalam adu argumen, mungkin kita sedang kalah dalam membangun koneksi. Filsuf Stoik seperti Seneca mengingatkan, kadang kita menyakiti orang bukan karena niat, tapi karena kita tidak cukup sabar untuk menahan diri. Dan kesabaran inilah yang jarang dilatih dalam hubungan. Padahal justru itulah jembatan yang menyelamatkan kita dari jurang kesalahpahaman. Respons yang sadar tidak datang dari kebutuhan untuk membalas. Ia lahir dari pemahaman yang dalam bahwa hubungan bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang mau merawatnya dengan bijak. Bayangkan dua orang yang sedang dalam konflik. Yang satu berbicara dengan emosi tinggi, yang satunya lagi memilih untuk tenang, menunda reaksi, mendengarkan dulu, memahami dulu. Bukan karena dia tidak punya amarah, tapi karena dia tahu bahwa menjadi benar tidak selalu lebih penting daripada menjaga hubungan tetap utuh. Menunda reaksi bukan berarti mengalah, bukan berarti mengubur perasaan, tapi memberi ruang agar setiap emosi bisa dikenali, setiap kata bisa dipilih, dan setiap tindakan tidak menjadi sumber penyesalan. Berapa banyak pasangan yang berakhir karena saling menyakiti di tengah emosi yang belum selesai? Berapa banyak sahabat yang menjauh hanya karena tidak bisa duduk tenang dalam perbedaan pandangan? Berapa banyak hubungan keluarga yang renggang karena tidak ada yang mau diam sejenak untuk memahami isi hati yang sebenarnya? Reaksi cepat membuat kita bicara untuk menang. Respons sadar membuat kita bicara untuk menyambung. Reaksi cepat mengandalkan emosi. Respons sadar mengandalkan nilai. Dan dalam dunia yang serba reaktif ini, kemampuan untuk tetap sadar adalah bentuk kasih yang paling dalam. Sebab orang yang benar-benar peduli tidak hanya hadir saat senang, tetapi juga mampu menahan diri saat terluka agar tidak ikut melukai. Dan disitulah kedewasaan membentuk kualitas hubungan yang bertahan panjang. Hubungan apapun jika ingin tumbuh sehat perlu dua hal, keberanian untuk jujur dan kesabaran untuk tidak tergesa-gesa. Dan keduanya hanya bisa hadir bila kita membangun kebiasaan untuk merespons dengan tenang, alih-alih bereaksi dengan tergesa. Maka sebelum kita berbicara, mari tarik napas. Sebelum kita mengirim pesan, mari pikirkan lagi. Sebelum kita menghakimi, mari dengarkan lebih dalam. Karena terkadang satu detik keheningan bisa menyelamatkan satu hubungan yang tidak bisa diperbaiki oleh 1000 kata penyesalan. Salah satu ilusi terbesar dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita bisa mengendalikan segala hal di luar diri kita. Kita ingin orang lain selalu memperlakukan kita dengan adil. Kita ingin dunia berjalan sesuai dengan harapan kita. Kita ingin cuaca, kabar, hasil kerja, bahkan perasaan orang lain selalu sejalan dengan keinginan kita. Tapi kehidupan tak pernah tunduk pada kehendak kita sepenuhnya. Ia datang dengan caranya sendiri. Kadang tenang, kadang mengguncang, kadang memberi harapan, kadang memaksa kita menelan kekecewaan. Dan jika kita tidak belajar mengarahkan perhatian ke satu hal yang benar-benar bisa kita kendalikan, maka kita akan terus menjadi korban dari dunia yang tak bisa kita atur. Apa satu hal itu? Respons kita. Disinilah stoikisme menanamkan akar kesadaran paling dalam, bahwa yang benar-benar milik kita hanyalah bagaimana kita memilih untuk merespons setiap kejadian yang datang. Melatih respons bukan hanya soal menjaga emosi, bukan semata menahan amarah atau menyembunyikan rasa kecewa,
Tapi lebih dalam dari itu, melatih respons adalah melatih kemudi hidup kita sendiri. Karena dalam setiap respons, tersimpan nilai-nilai yang kita pilih. Apakah kita akan bersikap berdasarkan dorongan atau berdasarkan kesadaran? Apakah kita akan mengulang pola lama atau menciptakan pola yang baru dan lebih dewasa? Ketika seseorang menghina kita, kita punya dua pilihan, membalas atau mengabaikan. Ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana, kita bisa marah atau belajar menerima dan menyesuaikan. Ketika orang terdekat membuat kesalahan, kita bisa menyerang atau memberi ruang untuk pemahaman. Dan pilihan itu kecil, halus, seringkali nyaris tak terlihat, adalah titik di mana kendali sejati atas hidup ini ditentukan. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf stoik, pernah menulis, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian-kejadian di luar. Sadarilah itu, dan kamu akan menemukan kekuatan yang sejati." Melatih respons adalah jalan untuk menemukan kekuatan itu. Bukan kekuatan yang bising, bukan yang membuat orang tunduk, tapi kekuatan yang diam, tenang, dan kokoh dari dalam. Yang membuatmu tetap berdiri bahkan saat dunia sedang tidak bersahabat. Dan ia melatih respons bukan perkara mudah. Karena untuk bisa memilih dengan sadar, kita harus terbiasa menunda otomatisme dalam diri kita. Kita harus berani masuk ke dalam keheningan, tempat di mana kita bisa melihat emosi tanpa langsung menuruti kemauannya. Setiap kali kita memilih untuk diam sejenak sebelum menjawab, kita sedang memperkuat otot batin kita. Setiap kali kita memilih kata-kata yang merawat, bukan yang merusak, kita sedang membentuk kualitas relasi yang lebih sehat. Dan setiap kali kita mengalahkan dorongan untuk bereaksi cepat, kita sedang mengambil kembali kendali hidup yang sebelumnya lepas begitu saja. Inilah bentuk latihan seumur hidup. Karena setiap hari akan ada godaan untuk bereaksi, untuk terburu-buru menilai, untuk menyerah pada emosi. Tapi juga setiap hari kita diberi kesempatan untuk memilih ulang, untuk menanggapi hidup bukan dengan amarah, tapi dengan makna, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian, bukan dengan impuls, tapi dengan integritas. Melatih respons adalah melatih kehadiran, bahwa kita tidak hidup dengan autopilot, bahwa kita sadar akan apa yang kita katakan, lakukan, dan pikirkan, dan bahwa kita bertanggung jawab atas semua itu. Bukan dunia yang harus berubah lebih dulu, tapi kesadaran kita yang harus tumbuh lebih kuat. Karena saat respons kita terarah, maka hidup pun menjadi lebih jernih. Kita tidak mudah dikendalikan orang lain. Kita tidak mudah tenggelam dalam drama yang dibuat dunia. Kita menjadi jangkar bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan disitulah hidup yang penuh kendali mulai terbentuk. Bukan karena kita memegang semua tali dari luar, tapi karena kita memegang kokoh tali yang menghubungkan kita dengan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menghindari semua yang tak nyaman, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya dengan tenang dan sadar. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita selalu bisa belajar mengendalikan cara kita berpikir, bersikap, dan memilih. Melatih respon bukan hanya soal menjaga hubungan, menjaga emosi, atau menjaga nama baik, tapi itu adalah cara kita menjaga diri sendiri agar tetap utuh di tengah dunia yang mudah membuat kita kehilangan arah. Jika kamu merasa lelah karena terus terjebak dalam reaksi, kalau kamu ingin belajar hadir lebih penuh, tenang, dan jernih dalam hidupmu, maka kamu tidak sendiri. Di arah baru, kita tidak menawarkan jalan pintas. Kita tidak menjanjikan motivasi yang meledak-ledak, tapi kita membangun ruang untuk merenung, memahami, dan menguatkan diri. Dengan kesadaran, dengan filosofi hidup, dengan ketenangan yang tumbuh dari dalam. Karena kita percaya bahwa arah hidupmu bisa berubah. Asal kamu mau memulainya dari satu titik kecil, mengubah caramu merespons apapun yang datang padamu. Terima kasih sudah hadir dan mendengarkan. Jika kamu merasa pesan ini bermakna, klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke orang-orang yang kamu tahu sedang butuh arah baru. Kita bertemu di episode berikutnya, masih dengan suara yang tenang, masih dengan cerita-cerita yang membuat kita lebih sadar, bukan hanya lebih kuat. Sampai jumpa, tetap tenang dan tetap berjalan.